Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali di mata kuliah Ekonomi Pangan dan Gizi. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pola pangan harapan. Jadi pola pangan harapan ini mencerminkan beragamnya konsumsi pangan sehingga nantinya akan mengetahui ketersediaan pangan, tingkat mutu gizi dan serta keseimbangan gizi. Jadi mahasiswa prodi D3 Gizi harus bisa menguasai pokok bahasan ini karena merupakan landasan ketika nanti merencanakan program pangan dan gizi serta dapat menganalisis program pangan dan gizi. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari pola pangan harapan atau Desirable Dietary Pattern? Jadi PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan atau kontribusi energi dan kelompok pangan utama baik secara absolutnya maupun secara relatifnya dan suatu pola ketersediaan atau pola dari konsumsi pangan. Sedangkan pengertian PPH menurut FAO tahun 1989 adalah pola pangan harapan didefinisikan sebagai suatu komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Jadi PPH ini akan mencerminkan susunan konsumsi pangan, anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Dalam pendekatan PPH dapat dinilai mutu pangan berdasarkan skor pangan dari 9 bahan pangan. Nah, ketersediaan pangan sepanjang waktu dalam jumlah yang cukup dan terjangkau sangat menentukan tingkat konsumsi pangan di tingkat rumah tangga. Jadi pola konsumsi pangan ini akan berpengaruh pada komposisi konsumsi pangannya. Jadi PPH ini akan mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup tadi yang sehat, aktif dan produktif. Nah, dengan pendekatan menggunakan pola pangan harapan dapat dinilai mutu pangan berdasarkan skor pangan dari 9 bahan pangan. Nah, kelompok pangannya ada 9 bahan. Yang pertama yaitu padi-padian, dari beras, kemudian serealia dan sebagainya. Kemudian umbi-umbian terdiri dari ketela pohon, ubi jalar, sagu dan sebagainya. Kemudian pangan hewani terdiri dari minyak kelapa, minyak sawit, lemak dan minyak yang lainnya. Kemudian buah atau biji berminyak terdiri dari kelapa, kemiri, biji jambu mete dan melinjo. Kemudian untuk kelompok kacang-kacangan terdiri dari kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah. Untuk gula ada dari gula aren, gula merah, gula kelapa dan gula yang lainnya. Kemudian kelompok sayur dan buah terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian lain-lain ini terdiri dari kelompok minuman, bumbu dan lainnya. Nah, ada beberapa kaitan ya. Jadi di mana konsumsi pangan ini akan dipengaruhi oleh ketersediaan pangan yang ada pada tingkat makro ditunjukkan oleh tingkat produksi nasional dan cadangan pangan yang mencukupi daripada tingkat regional dan lokal ditunjukkan oleh tingkat produksi dan distribusi pangan. Jadi ketersediaan pangan sepanjang waktu dalam jumlah yang cukup dan terjangkau sangat menentukan tingkat konsumsi pangan di tingkat rumah tangga. Yang pada akhirnya nanti pola konsumsi pangan di rumah tangga ini akan berpengaruh kepada pola konsumsi pada komposisi konsumsi pangan. Ada beberapa tujuan dari pola pangan harapan atau PPH. Jadi secara umum tujuan PPH adalah untuk menghasilkan suatu komposisi normal atau standar pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi penduduk
Sekaligus nanti juga akan mempertimbangkan keseimbangan gizi atau nutritional balance, kemudian cita rasa atau palatability, daya cerna atau digestibility, daya terima masyarakat atau acceptability, kualitas dan kemampuan daya beli atau affordability. Nah, secara umum tuh ada dua tujuan kenapa kita harus menganalisis pola pangan harapan. Jadi tujuan analisis PPH berdasarkan ketersediaan konsumsi pangan adalah untuk yang pertama mengetahui secara mendetail tentang tingkat ketersediaan pangan dari produksi lokal. Kemudian yang kedua mengetahui kesenjangan tingkat mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan pada tingkat ketersediaan dengan mempertimbangkan nanti keseimbangan gizinya seperti apa, kemudian nanti juga didukung oleh cita rasa, daya terimanya masyarakat seperti apa, kemudian kemampuan daya belinya seperti apa, dan secara kuantitinya seperti apa. Jadi secara umum kegunaan dari pola pangan harapan ini yang pertama adalah untuk perencanaan, ketersediaan, dan produksi pangan. Ini berhubungan nanti dengan kebijakan yang akan diambil. Kemudian sebagai evaluasi tingkat pencapaian dari butir A, yaitu evaluasi perencanaannya seperti apa, produksi pangannya seperti apa, ketersediaannya seperti apa. Nanti di lapangan kita akan bekerja sama dengan dari misalnya dinas pertanian, ketahanan pangan, kemudian dinas peternakan gitu. Kemudian yang ketiga pengukuran diversifikasi dan ketahanan pangan. Jadi PPH ini berhubungan dengan pertemuan yang sebelumnya itu tentang ketahanan pangan. Kemudian PPH ini juga digunakan dalam pedoman merumuskan pesan-pesan gizi. Jadi jangan sampai kita membuat pesan gizi yang misalnya kita orangnya harus makan nasi, padahal ternyata makanan pokok di daerah tersebut bukan nasi, melainkan misalnya dari sagu atau dari kentang atau mungkin makan pokoknya dari jagung seperti itu. Nah, untuk perhitungan pola pangan harapan ini ada beberapa cara ya. Yang pertama yaitu kita harus mengelompokkan jenis pangan yang ada ini dalam 9 kelompok pangan yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian kita hitung jumlah energi masing-masing kelompok pangan menggunakan daftar komposisi bahan makanan atau TKPI, tingkat konsumsi. Kemudian yang ketiga menghitung presentase masing-masing kelompok pangan terhadap total energinya per hari. Yang keempat, skor PPH ini dihitung dengan mengalihkan persen energi dari kelompok pangan dengan bobot. Nanti ada pembobotannya. Nah, kriteria skor PPH-nya ini ada 3, yaitu skor PPH kurang dari 78 disebut dengan segitiga perunggu, dengan skor PPH 78 sampai 88 disebut dengan segitiga perak, dan skor PPH lebih dari 88 disebut sebagai segitiga emas. Jadi semakin tinggi skor PPH ini, maka konsumsi pangannya akan semakin beragam dan bergizi seimbang. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100, maka dapat dikatakan bahwa wilayah tersebut dikatakan sebagai wilayah tahan pangan. Nah, ini ada contoh tabel mengenai jumlah, komposisi, persen AKE, dan skor PPH. Nah, ini contoh tabel jumlah, komposisi, dan persen AKE dan skor PPH nasional, di mana skor akhirnya itu adalah 100%. Jadi ada 99 kelompok, kemudian ada konsumsi gram per kapita per hari, kemudian energinya berapa, dan persen AKE-nya berapa. Nah, yang tabel 8 ini merupakan sasaran skor pola pangan harapan. Jadi ketika membuat kebijakan, misalnya membuat
tentang rencana untuk 5 tahun program kerjanya, misalnya Dinas Ketahanan Pangan atau yang lain sebagainya, itu yang contohnya di sini adalah rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2010. Jadi selama 5 tahun mereka berusaha untuk meningkatkan skor PPH-nya sampai mencapai 100% sesuai dengan skor PPH nasional yang disyaratkan. Nah, berikut adalah contoh perhitungan PPH. Jadi untuk menghitung skor PPH itu ada beberapa komponen yang harus diketahui, yaitu diantaranya adalah konsumsi energi dan zat gizi totalnya ya. Jadi yang pertama, ketika kita sudah tahu kita tulis kelompok pangannya dulu apa saja, kemudian kita hitung energi aktualnya. Jadi energi aktual ini dihitung menggunakan energi dihitung dari total energi yang dikonsumsi dari masing-masing bahan pangan. Kemudian yang kedua, menghitung persen energi aktual. Jadi persen energi aktual ini diperoleh dari total energi aktualnya. Jadi kalau misalnya di sini energi aktualnya 2185, berarti dibandingannya dengan persennya adalah totalnya nanti adalah 2185. Jadi rumusnya adalah dengan membagi energi setiap golongan dengan energi total untuk semua golongan. Yang ketiga adalah menghitung persen AKE. Jadi untuk menghitung angka kecukupan energi ini dengan membandingkan energi masing-masing bahan dengan angka kecukupan energi. Kita menggunakan AKE-nya menggunakan AKG yaitu 2000 kilokalori. Jadi ada perbedaan antara persen aktual dan persen AKE. Jadi kalau aktual dibandingkan dengan total yang ada di energi aktual, kalau persen AKE dibandingkan dengan AKG-nya yaitu 2000 kilokalori. Yang keempat adalah menghitung skor aktualnya. Nah, menghitung skor aktual energi setiap golongan bahan pangan dengan mengalihkan persentase aktual golongan bahan pangan dengan bobot setiap golongan bahan pangan. Jadi sudah ada bobot yang memang ini ada standarnya dari pemerintah ya. Kemudian menghitung skor AKE. Jadi skor AKE itu dihitung berdasarkan golongan bahan pangan, yaitu dengan mengalihkan persentase AKE setiap golongan bahan pangan dengan bobot setiap golongan bahan pangan. Nah, untuk skor AKE itu sama dengan skor yang tertera, tapi kalau misalnya skor AKE-nya melebihi maksimal, maka kita gunakan skor maksimal yang ditulis di skor PPH-nya. Jadi skor PPH merupakan skor AKE atau skor angka kecukupan energi. Jadi jadi pola pangan harapan ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 tentang tahun 2012 tentang pangan, di mana di mana untuk memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, serta mengembangkan usaha pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilakukan antara lain dengan penganekaragaman pangan, jadi menanam dan mengkonsumsi aneka ragam pangan, pengoptimalan pangan lokal. Jadi memang makanya kita kadang harus menggunakan pangan lokal kalau misalnya untuk modifikasi. Kemudian pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal, pengenalan jenis pangan baru, bisa menggunakan pangan alternatif yang lebih murah dan terjangkau misalnya. Kemudian diversifikasi usaha tani dan perikanan, peningkatan ketersediaan dan akses benih, bibit tanaman, ternak dan ikan, pemanfaatan lahan termasuk lahan pekarangan di rumah, kemudian penguatan usaha mikro, ini berhubungan dengan ekonomi pangan, kemudian pengembangan industri pangan berbasis pangan lokal.